Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihamdillah wa tuslihu bihal qulub wa tanqalibu bihal usub wa tadinu bihal suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Segenap para habaib, para asatidz, orang-orang tua kita yang hadir di sini, ada Habib Tahir Al-Hanif, Habib Husain Al-Abbas, juga anak mantu dari Sayyidul Habib Muhammad bin Syahab, Habib Muhammad bin Husain Al-Abbas, Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas, dari Muhammad Hadi Al-Habsyi dan yang lain sebagainya. Ada guru-guru kita, Habib Kamil, Habib Tahir dan yang lainnya, Buya Husain dan sebagainya. Mudah-mudahan insyaAllah guru-guru kita diberikan kekuatan istiqamah untuk bisa membimbing kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus yang selalu kita doakan, guru besar kita Sayyidul Habib Muhammad Rizq bin Husain Syahab, Allah bidul hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa hadir di majlis ini. Kalau hadir majlis bulanan ini luar biasa. Ada nostalgia waktu di perpustakaan. Tadi tahu dari mana saya lihat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa terus sampai hari kiamat, yaitu mendampingi imam besar kita, untuk bisa mengambil yaitu contoh tauladan dari guru kita Habib Muhammad Rizq bin Husain Syahab. Karena kenapa? Karena kita ini umur sebentar. Kita pasti akan mati semua. Kalau yang namanya mati nggak kenal namanya yaitu orang yang namanya sehat maupun sakit. Apa yang bisa kita bawa pulang ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kita bisa bawa pulang? Harta kita nggak bawa, keluarga meninggalkan kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu dari api neraka, dari api neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana siksa Allah ini yang luar biasa, kita nggak bakal kuat ya ibadallah. Maka dari itu bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dan yang lainnya dari api neraka Allah, dari siksa Allah. Imam Ali bin Abi Thalib mentafsirkan ini ayat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ada dua cara untuk kita membentengi diri kita dan yang lainnya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Akhlak dan ilmu. Sebelum ilmu, akhlak dulu, adab dulu. Bagaimana yaitu Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan ingat, walaupun ilmunya banyak, walaupun ilmunya luar biasa, tapi nggak punya akhlak, tidak punya akhlak artinya tidak mau mengamalkan ilmunya. Nggak ada akhlak dengan ilmunya, nggak ada akhlak kepada Allah, nggak ada akhlak terhadap yang lainnya, maka ilmunya digunakan bukan untuk beneran tapi kepentingan. Betul atau tidak? Ini akhlak sangat penting. Karena kenapa? Akhlak rusak, ilmu akan rusak. Kalau ilmu rusak, akan tampil pemimpin-pemimpin yang rusak ibadah Allah. Maka dari itu imam besar kita selalu menggelorakan revolusi akhlak, karena ini sangat penting. Sangat penting. Maka dari itu kita bentengi diri kita dengan akhlak, dengan adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain, cicit dari Rasulullah SAW, setiap ngambil wudhu sholat mukanya pucat. Kenapa mukanya pucat? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang sholat Imam Ali Zainal Abidin, terjadi kebakaran di kampungnya. Semua orang keluar menyelamatkan diri masing-masing, terjadi kebakaran. Tapi Imam Ali Zainal Abidin terus sholat, terus sholat sampai selesai. Ketika api sudah padam, orang-orang mengira Imam Ali Zainal Abidin itu sudah meninggal.
Lalu ditanya, wahai ya sebentar Rasulullah, wahai titik Rasulullah, kenapa kau tidak keluar menyelamatkan diri? Kenapa kau teruskan sholat? Apakah kau tidak tahu bahwasanya tadi ada kebakaran hebat? Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Saya tidak tahu. Demi Allah, bagaimana saya memikirkan api dunia yang kecil yang saya hadapkan, saya takut berat dengan neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita di mana dah? Jangankan ada kebakaran, ada petasan aja yang kita langsung sembahyang buyar, kita konsentrasi kita. Nah, ini akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para ulama-ulama salaf kita. Semakin mereka berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ini kunci kita untuk kita, yaitu tazkiyatun nafs. Kunci kita untuk mensucikan, yaitu membersihkan hati kita. Bagaimana kalau kita tidak punya akhlak terhadap Allah? Jangan mimpi kita punya akhlak terhadap ilmu kita. Tapi kalau orang punya akhlak, dia yakin ilmu yang punya adalah titipan. Betul atau tidak? Harta yang punya, harta dia adalah titipan. Jabatan yang dia punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan itu amanat. Betul atau tidak? Yang namanya amanat mesti dijaga. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh yaitu merasa memiliki. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu tukang parkir nggak? Tukang parkir tahu? Tukang parkir mobilnya banyak, sombong apa kagak? Kalau tukang parkir sombong tuh bego banget, karena bukan mobilnya, betul atau tidak? Terus tukang parkir, kalau ente nih nitip parkir nih, motor kita titipin, tahu-taunya pas kita mau ambil ban hilang satu, spionnya pecah, ban bocor depan. Kira-kira gampang tuh di parkir tuh. Lu mau duitnya doang, motor gua kagak dijaga, betul atau tidak? Nah, kita juga begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Indonesia adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Indonesia adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, diperjuangkan yaitu dengan tetes darah, pengorbanan yang luar biasa. Ini harus kita jaga bersama, insya Allah. Yang terakhir, karena masih banyak guru kita, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Setelah akhlak, yang bisa menjaga kita adalah ilmu. Nah, alhamdulillah kita di sini menuntut ilmu. Dengan ilmu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Ilmu dibarengi dengan akhlak, insya Allah petunjuk akan dapat kepada kita. Tapi kalau ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, wallahi walaupun pintar bukan dekat kepada Allah, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa hudan. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, bukannya dekat sama Allah, malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini saja. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya Maulana ya Sami'